Kabar bahagia dan gembira untuk Timnas Indonesia. Ini adalah berita terbaru seputar Timnas Indonesia. Berikut penjelasannya, pastikan kalian tonton sampai habis. Bikin geger dunia, Arab Saudi gelar laga perdana ronde ketiga lawan Timnas Indonesia di Jeddah, Stadion Angker dan kuburan bagi tim Asia. Wow, bikin geger, Marcelino Ferdinand bocorkan nama klub barunya, jadi ke Oxford United. Erick Thohir full senyum. Haha, bikin ngakak aja negara satu ini. Timnas Indonesia sibuk di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Vietnam bikin turnamen sendiri. Gak kaleng-kaleng. Timnas Indonesia masuk daftar tim termahal di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini dia cek harganya. Kabar baik buat Timnas Indonesia. Timnas Indonesia ditunggu lawan-lawan kuat di round 3 kualifikasi Piala Dunia. Kata Marcelino, kalau bisa sih kalahkan semua. Nah, gini dong, ini dia solusi pengganti Maarten Paes. Shin Tae-yong auto panggil kiper gacor kelas dunia yang sudah WNI. Gila, Timnas Indonesia sudah siap banget nih bantai Arab di kualifikasi Piala Dunia. Shin Tae-yong segera susun taktik libas lawan Timnas Indonesia di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Mengerikan, ini lini depan Timnas Indonesia senior makin ngeri aja. Olero menyeduet bersama Marcelino Ferdinand. Marcelino will coma dengan kedatangannya. Tebar kode, ini bukti Mauro Zijlstra ngebet dinaturalisasi untuk bela Timnas Indonesia. Menyala dan membara semangat Marcelino. Marcelino Ferdinand excited Timnas Indonesia main di Surabaya lawan Australia di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Gokil, inilah pemain incaran Shin Tae-yong pertama untuk Timnas Indonesia. Apakah akan dinaturalisasi oleh PSSI? Sandy Walsh menyala menyambut musim baru bersama Cafe Mechelen, semangat menjalani pramusim. Auto menyala semangat membara dan bantai-bantai Arab di kualifikasi Piala Dunia. Sebelum pembahasannya dimulai, tolong bantu subscribe dan like channel ini agar tidak ketinggalan berita terbaru tentang Timnas Indonesia. Arab Saudi gelar laga perdana ronde ketiga lawan Timnas Indonesia di Jeddah, Stadion Angker dan kuburan bagi tim Asia. Laga perdana Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bakal digelar di stadion mewah. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia bakal bertandang ke markas Arab Saudi pada laga perdana ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga tersebut bakal digelar pada 5 September 2024. Federasi Sepak Bola Arab Saudi SAFF sudah mengumumkan terkait laga perdana kontra Timnas Indonesia. SAFF menunjuk Stadion King Abdullah Sports City di kota Jeddah sebagai lokasi penyelenggaraan laga kontra Timnas Indonesia. Pengumuman tersebut disampaikan di laman Facebook resmi milik SAFF. Penampilan pertama kami di final dalam kurung kualifikasi Piala Dunia 2026 bakal digelar di The Jewel dalam kurung julukan Stadion King Abdullah Sports City, tulis pernyataan resmi SAFF. 5 September Arab Saudi versus Timnas Indonesia. Lanjutnya, King Abdullah Sports City merupakan stadion mewah yang dimiliki oleh Arab Saudi. Stadion tersebut terletak di kota Jeddah. Stadion tersebut bisa menampung 62.345 supporter. Selain itu, stadion tersebut juga dijuluki sebagai The Shining Jewel atau permata yang bersinar. Stadion tersebut sudah menggelar banyak event kelas internasional, baik sepak bola maupun non-sepak bola. Selain itu, King Abdullah Sports City juga jadi saksi duel antara Brasil versus Argentina pada 2018 silam.
Timnas Indonesia dipastikan harus waspada saat menantang Arab Saudi. Shin Tae-yong harus ikhlas, Maarten Paes belum bisa bela Timnas Indonesia saat hadapi Arab Saudi dan Australia. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, kembali mendapat satu kabar kurang mengenakan dari salah satu calon pemainnya, yakni Maarten Paes. Saat ini PSSI masih bekerja ekstra untuk merampungkan proses naturalisasi kiper keturunan Indonesia Belanda tersebut. Meski sudah berstatus sebagai warga negara Indonesia WNI, sayangnya Paes belum bisa membela skuad Garuda. Hal itu dikarenakan ia masih harus menunggu keputusan dari Persidangan Pengadilan Arbitrase Olahraga CAS. Padahal penampilan Paes sudah sangat dinantikan oleh penggemar tim Merah Putih. Terlebih lagi, tim besutan Shin Tae-yong tersebut sudah dinanti ajang yang sangat penting. Tom HYDKK akan memulai kiprah mereka di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September mendatang. Sebagai informasi, Indonesia masuk ke dalam grup C pada putaran ketiga tersebut. Mereka akan berhadapan dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Pada September mendatang, dua lawan yang akan dihadapi oleh skuad Garuda adalah Timnas Arab Saudi dan Timnas Australia. Sayangnya, Paes diperkirakan masih akan absen pada laga penting tersebut. Kabar itu diungkapkan oleh salah satu pengamat sepak bola nasional, yakni Roni Pangemanan. Pria yang akrab disapa Bung Ropan tersebut mengatakan bahwa nama sang pemain belum terdaftar di dalam persidangan CAS dalam bulan Juli hingga Agustus. Bung Ropan juga sudah mendapat keterangan langsung dari Erick Thohir yang merupakan Ketua Umum PSSI terkait hal ini. Marcelino Ferdinand bocorkan waktu pengumuman nama klub barunya jadi ke Oxford United. Marcelino Ferdinand memastikan akan tetap berkarier di Eropa meskipun kontraknya dengan KMS Kadeinse tidak diperpanjang. Dia pun janji akan umumkan klub barunya di Eropa. Kapan? Saya menegaskan saya masih bermain di Eropa. Tapi klubnya rahasia, ungkap Marcelino saat menjadi bintang tamu di rumah Indofood di Jakarta Fair 2024. Hal ini tak lepas dari performanya yang gemilang bersama Timnas Indonesia dan pengaruhnya yang besar dalam meningkatkan pengikut media sosial Deinze. Petualangan Marcelino Ferdinand di KMS Kadeinse, Belgia, tampaknya tidak segemilang yang diharapkan. Gelandang muda Indonesia ini minim mendapatkan kesempatan bermain selama membela klub tersebut. Ferdinand hanya tampil dalam 7 pertandingan resmi bersama Deinze, seluruhnya di ajang Challenger Pro League. Timnas Indonesia sibuk di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Vietnam bikin turnamen sendiri, Timnas Indonesia sudah beda kelas dengan Vietnam. Skuad Garuda sibuk dengan round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, tapi Golden Star Warriors justru melakukan uji coba untuk persiapan ASEAN Cup 2024 atau Piala AFF. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia dan Vietnam punya nasib berbeda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Anak asuh Shin Tae-yong berhasil lolos ke fase berikutnya. Sedangkan Vietnam harus tersingkir karena kalah saing. Dengan kelolosan ini, Timnas Indonesia akan sibuk di jendela FIFA Matchday dari September 2024 sampai Juni 2025 mendatang. Di waktu skuad Garuda sibuk untuk mempertaruhkan tiket ke final Piala Dunia 2026, Vietnam malah membuat turnamen sendiri. Turnamen ini dikabarkan akan digelar pada Oktober 2024 mendatang. Ajang tersebut bakal digunakan Golden Star Warriors sebagai persiapan ASEAN Cup 2024. Gak kaleng-kaleng, Timnas Indonesia masuk daftar tim termahal di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026.
Cek harganya grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dijuluki grup neraka karena diisi tim-tim kuat seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, dan Cina. Di tengah gegap gempita kekuatan tim tersebut, timnas Indonesia tampil mengejutkan dengan nilai skuad yang tak kalah mentereng. Berdasarkan nilai pasar pemain, timnas Indonesia mampu bersaing di papan atas klasemen grup C. Skuad Garuda memiliki total nilai sebesar 270,72 miliar rupiah, melewati Bahrain 159,91 miliar rupiah dan Cina 220,31 miliar rupiah. Timnas Jepang masih menjadi yang terkuat dengan nilai skuad fantastis 5.040,24 miliar rupiah. Diikuti Arab Saudi di urutan kedua dengan nilai 537,09 miliar rupiah dan Australia di posisi ketiga dengan nilai 674,84 miliar rupiah. Performa gemilang di bawah asuhan Shin Tae-yong membuat optimisme lolos ke babak selanjutnya terbuka lebar. Timnas Indonesia ditunggu lawan-lawan kuat di round 3 kualifikasi Piala Dunia. Marcelino, kalau bisa sih kalahkan semua. Pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand bicara kans kemenangan timnya di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain yang saat ini tak punya klub itu mengaku akan berusaha memenangi seluruh pertandingan. Namun apa yang diinginkan Marcelino Ferdinand ini tentu saja bukan perkara mudah. Di putaran ketiga ini, timnas Indonesia senior akan jumpa lawan-lawan kuat langganan Piala Dunia. Tergabung di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, armada Shin Tae-yong akan melawan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, serta Cina. Di atas kertas, timnas Indonesia kalah kelas dari lawan-lawannya tersebut. Tim Garuda wajar jika tidak diunggulkan untuk bisa berbicara banyak di grup ini. Namun, Marcelino punya keyakinan besar. Jika memang ada peluang, ia menyebut timnas Indonesia akan berusaha mengalahkan semua lawan di grup C. Lebih lanjut, gelandang serang berusia 19 tahun itu menyebut seluruh pemain timnas Indonesia harus optimistis, termasuk target finish di posisi 3 atau 4 klasemen akhir grup C untuk setidaknya bisa melanjutkan langkah ke fase selanjutnya di kualifikasi ini. Kita percaya diri saja, kita optimis saja. Kita mempunyai tim yang bagus, kita mempunyai komposisi tim yang berpengalaman di setiap lininya, ucap Marcelino. Ya, kita percaya kita bisa di peringkat ketiga atau 4, masuk akal juga ya, pungkas pemain yang dirumorkan bakal segera gabung klub Inggris Oxford United tersebut. Solusi pengganti Maarten Paes, Shin Tae-yong bisa panggil kiper keturunan 191 cm yang sudah WNI. Maarten Paes masih belum diketahui apakah bisa merampungkan proses naturalisasinya tepat waktu untuk bela timnas Indonesia di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong bisa melirik kiper keturunan lain yang sudah menyandang status WNI. Ia adalah Cyrus Margono. Maarten Paes sejatinya sudah menjadi WNI. Namun ia belum bersyarat memperkuat skuad Garuda karena terganjal aturan FIFA soal batasan umur. Pasalnya, kiper FC Dallas ini pernah main di Belanda U-Strip 21 ketika usianya sudah menginjak 22 tahun. Maka dari itu perpindahan federasinya terkendala. Andai proses perpindahan penjaga gawang berusia 26 tahun ini tidak selesai tepat waktu, maka ia berpotensi absen membela timnas Indonesia di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Mengantisipasi hal ini, Shin Tae-yong punya alternatif lain, memanggil nama Cyrus Margono yang sudah menjadi WNI. Kiper bertinggi 191 cm ini sudah menjadi WNI sejak Maret 2024. Ia bisa dicoba agar bersaing dengan Hernando Ari untuk mengawal gawang tim merah putih.
Cruz Margono sendiri berkarier di Panathinaikos B. Ia punya postur tinggi yang cocok jadi penjaga gawang. Kendati begitu, semua keputusan ada di tangan Shin Tae-yong. Sebab kiper kelahiran Amerika Serikat ini sebelumnya dikabarkan belum dilirik atau tak masuk rencana pelatih asal Korea Selatan tersebut. Shin Tae-yong segera susun taktik libas lawan timnas Indonesia di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi menyampaikan bahwa Shin Tae-yong pelatih timnas Indonesia akan segera mengumumkan roadmap dan jadwal tim jelang babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini akan dimulai pada September 2024. Kita tunggu roadmap dan jadwalnya dari Shin Tae-yong. Kita serahkan ke Shin Tae-yong. Biar Shin Tae-yong yang kasih programnya, kata Yunus Nusi. PSSI telah bersiap dengan berbagai persiapan termasuk pemanggilan pemain dan fasilitas hotel sesuai dengan roadmap dan jadwal yang akan dirilis oleh Shin Tae-yong. Timnas Indonesia hadapi tantangan berat di grup C. Timnas Indonesia tergabung dalam grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama tim-tim kuat seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Pertandingan awal akan dilakoni timnas Indonesia pada pertengahan September 2024 pertama. Mereka akan bertandang ke Arab Saudi pada 5 September 2024 dan kemudian menjamu Australia di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada 10 September 2024. Sebelum bertolak ke Arab Saudi, timnas Indonesia akan melakukan pemusatan latihan di Jakarta. Untuk lolos otomatis ke Piala Dunia 2026, timnas Indonesia harus finish di 2 besar grup C. Jika gagal, mereka masih memiliki peluang lolos melalui babak keempat kualifikasi dengan syarat finish di posisi ketiga atau keempat. Marcelino Ferdinand welcome dengan kedatangan Ole Romanyi, lini depan timnas Indonesia bisa makin ngeri. Gelandang timnas Indonesia Marcelino Ferdinand memberikan respon soal potensi kedatangan Ole Romanyi memperkuat skuad Garuda. Marcelino menyambut baik kedatangan striker berdarah Belanda itu karena akan menambah ketajaman lini depan timnas Indonesia. Ole Romanyi, penyerang 24 tahun yang main di Eredivisie Belanda bersama klub FC Utrecht, memang masuk agenda PSSI untuk jadi pemain selanjutnya yang dinaturalisasi. Sang striker diproyeksikan untuk bisa menambah kekuatan lini serang timnas Indonesia yang akan bertarung di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mulai September 2024 nanti. Marcelino Ferdinand menegaskan tidak masalah jika nantinya ada penyerang baru di skuad Garuda. Persaingan sehat di internal skuad tentu dibutuhkan, apalagi jika wajah baru bisa memberikan dampak positif pada timnas. Ya, kalau pemain barunya sangat-sangat berkontribusi dan baik, kenapa enggak kan? Kata Marcelino Ferdinand dalam pernyataannya yang dikutip. Marcelino yakin kehadiran pemain baru akan membuat persaingan di barisan depan timnas Indonesia semakin kompetitif. Mantan pemain KMSK De Inze itu pun menyambut positif kondisi tersebut. Itu baik buat kita, itu baik buat kompetisi antar pemain. Itu sangat baik buat tim, katanya. Marcelino sendiri menyadari jika lini depan merupakan salah satu kelemahan timnas Indonesia saat ini. Ya, kita pastinya evaluasi itu sih tugasnya Ole Romanyi yang berposisi penyerang tengah sebelumnya pernah memperkuat timnas Belanda di level U-Strip 20 dengan torehan 2 gol. Namun, ia memang belum pernah memperkuat tim Oranje di level senior. Di musim 2023/2024 lalu, Romanyi tercatat tampil 15 kali di Eredivisie dengan sumbang 1 gol untuk FC Utrecht.
Tebar kode ini bukti Mauro Zijlstra ngebet dinaturalisasi untuk bela timnas Indonesia. Striker keturunan Mauro Zijlstra ngebet membela timnas Indonesia. Pemain berusia 19 tahun ini bahkan belak-belakan menebar kode. Mauro Zijlstra mengatakan bahwa dirinya sempat masuk radar PSSI. Akan tetapi sejauh ini masih belum dihubungi secara resmi. Saya masuk list mereka dan mereka tertarik, tapi saya belum dihubungi secara resmi. Agen saya juga belum dihubungi oleh mereka, jadi belum berkomunikasi secara resmi, ucap Mauro Zijlstra dikutip saat wawancara di YouTube Yusa Nugraha. Mauro pun berharap bahwa Fardy Bachdim bisa membantunya agar dirinya membela timnas Indonesia di masa mendatang. Saudara Irfan Bachdim ini juga yang kerap membantu pemain keturunan lain untuk menjadi WNI. Dia dalam kurung, Fardy bukan agen saya secara resmi, tapi tentu dia bisa bantu saya untuk menghubungkan dengan PSSI. Saya punya statistik yang bagus dan saya pikir bisa bermain di sana, dalam kurung, timnas Indonesia, kalau PSSI mengundang saya, tegasnya. Striker berusia 19 tahun ini juga menebar kode. Ia sudah follow Instagram resmi PSSI dan timnas Indonesia. Selain itu, bio Instagramnya juga menunjukkan jam pasir. Tandanya, ia menunggu sesuatu yang sedang diproses. Adapun tenaga ahli Menteri Kemenpora Hamdan Hamedan juga mengaku bahwa top skor kedua Liga Belanda Ustrip 23 sudah masuk list sejak lama. Tahun lalu kami list beberapa opsi pemain depan diaspora dan Mauro ini masuk dalam list 10 pemain depan yang potensial, ucap Hamdan. Marcelino Ferdinand excited timnas Indonesia main di Surabaya lawan Australia di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Gelandang timnas Indonesia Marcelino Ferdinand antusias dapat menghadapi timnas Australia di Surabaya, Jawa Timur dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia memilih untuk bermain di Stadion Gelora Bung Tomo GBT, Surabaya dalam partai kandang pertamanya di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan memulai perjuangan di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan bertandang ke markas Timnas Arab Saudi pada 5 September 2024. 5 hari berselang, tim berjulukan skuad Garuda itu baru akan meladeni perlawanan Australia di Stadion GBT. Marcelino Ferdinand sudah tidak asing lagi dengan Surabaya dan Stadion GBT. Sebab keduanya pernah menjadi bagian dari kehidupannya selama bertahun-tahun. Marcelino Ferdinand lahir di Jakarta pada 9 September 2024. Namun, ia besar di Surabaya. Bakatnya terendus di kompetisi internal Persebaya Surabaya. Persebaya juga menjadi klub profesional Marcelino Ferdinand yang dibelanya pada 2021 hingga 2023 sebelum hijrah ke klub kasta kedua Liga Belgia, KMS Kadense. Saya percaya masyarakat Indonesia dimanapun pasti ada, pasti ramai. Untuk pertandingan mungkin jauh-jauh apalagi di Surabaya juga kota saya, ujar Marcelino Ferdinand di Jakarta Fair 2024 Jakarta Utara pada Kamis dalam kurung 4 Juli 2024. Jadi, saya sangat-sangat termotivasi dan semoga saya bisa menampilkan yang terbaik untuk timnas Indonesia, ucap pengoleksi 23 caps dengan skuad Garuda ini. Namun, timnas Indonesia hanya sementara berkandang di Surabaya. Setelah kontra Australia, skuad Garuda bakal bermarkas di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat untuk sisa grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sandy Walsh menyambut musim baru bersama Cafe Mechelen, semangat menjalani pramusim. Sandy Walsh sepertinya akan masih melanjutkan karier di Cafe Mechelen.
Pemain belakang berusia 29 tahun itu memang masih menyisakan 1 tahun kontrak di klub liga level tertinggi Belgia itu. Baru-baru ini Sandy Walsh mengunggah momen berlatih menyambut musim 2024/2025 bersama KV Mechelen. Walsh tampak berlatih dengan keras. Kembali bekerja menyala abangku, kata Sandy Walsh di Instagram. Sandy Walsh sudah cukup lama memperkuat KV Mechelen. Penggawa timnas Indonesia itu menjadi bagian dari Mechelen sejak 2020. Sandy Walsh memiliki jalan karier yang menarik. Walsh memang lahir di Belgia, tepatnya di Brussel pada 14 Maret 1995. Di level klub sampai saat ini, Sandy Walsh juga terus berkarier di Belgia. Walsh pernah memperkuat KRC Genk, Zulte Waregem, dan KV Mechelen. Menariknya, sebelum membela timnas Indonesia, Sandy Walsh selalu membela timnas Belanda dari level U-Strip 15 hingga U-Strip 20. Sandy Walsh memiliki perjalanan panjang sebelum pada akhirnya bisa membela timnas Indonesia. Walsh bahkan sudah mengungkapkan ketertarikan membela tim Garuda sejak 2017. Namun Sandy Walsh baru menjalani sumpah menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI pada 2022. Saat itu ia menjalani proses naturalisasi bersama Jordi Amat. Saat ini Sandy Walsh sudah mencatatkan 12 caps bersama timnas Indonesia. Walsh pun sudah mencetak 1 gol untuk tim Garuda.